wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nganjuk dengan fasilitator Ibu Dwi Agustin Kartikasari SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Ahmad Mujib SPD. Saya Ika Ratnaningrum dari SD Negeri 1 Pokrep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dan rekan saya Arum Mujianti dari SDN 2 Blora Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dan rekan saya Siti Umaro dari SD Negeri 2 Mumpul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Kami di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Umroh. Waalaikumsalam Bu Ika. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Ika, baik. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah sehat. Oh ya, hari ini Bu akan melakukan proses coaching ya? Baik, sebelum melakukan proses coaching akan ada yang saya jelaskan, boleh nih Bu? Boleh Bu, silakan. Nah, waktu nanti Bu melakukan coaching, antara coach dan kuci akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian dari coaching. Iya Bu. Apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Nah, apakah Bu Umaro sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kuci? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari kuci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan? Dan Bu Umaro juga harus sesuai dengan prinsip kucing, diantaranya ada kemitraan proses, kreatif, memaksimalkan potensi dari kuci. Nah, kemungkinan sebelumnya dilakukan proses coaching, sedikit ada yang saya tanyakan. Boleh Bu? Iya Bu Ika, boleh, silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang akan Bu Umaroh kembangkan pada proses coaching ini? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini adalah tentang kompetensi inti Bu Ika, yaitu dengan kehadiran penuh atau presence, yang kedua dengan mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, baik Bu Umaroh, berarti akan mengembangkan kompetensi inti diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada kuci ya Bu ya? Nah, di antara ketiga itu mana yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Iya. Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan nanti adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ika. Gitu. Nah, baik Bu jadi ada dua nih ya yang akan dispesifikkan untuk ya. Yang akan Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian kira-kira indikator ketercapaiannya apa nih Bu untuk coaching nanti? Iya, untuk indikator ketercapaiannya yang ingin saya capai dalam coaching ini, yang saya lakukan yaitu saya ingin coaching dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu Bu Ika. Baik.
Berarti indikator ketercapaiannya pada saat coaching yaitu coach sudah dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang terjadi, begitu Bu Um? Iya Bu Ika, betul. Baik, terima kasih Bu Um atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Umaroh melakukan proses coaching bersama coach dengan sebaik-baiknya. Tetapi nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol kembali nggih Bu Um nggih? Nggih Bu Ika, siap. Ya, baik Bu Um, silakan dimulai proses coachingnya. Nggih. Assalamualaikum Bu Arum. Waalaikumsalam Bu Um. Gimana nih kabarnya Bu Arum? Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana dengan Bu Um sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu Arum. Oh ya Bu Arum, katanya ada yang mau dibicarakan nggih? Iya betul Bu Um. Ini apa ya yang ingin dibicarakan Bu? Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ke depan Bu Arum. Oh iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan ke Ibu. Ini berkaitan dengan murid saya Bu, kelas 3. Akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian kalau saya beri tugas gitu Bu, cuma 50% yang mau mengerjakan. Oh gitu. Iya. Oh jadi Bu Arum ini guru kelas 3 nggih? Iya betul Bu. Terus kemudian Bu Arum ini merasa muridnya kurang antusias pada saat menerima pembelajaran dan jumlah yang mengerjakan tugas hanya 50%, begitu Bu Arum? Iya betul Bu. Nah, sekarang kira-kira setelah kita berbincang-bincang nanti Bu Arum sekitar 15 sampai 20 menit ke depan nggih, apa yang diinginkan atau diharapkan Bu Arum? Jadi saya mengharapkan solusi Bu dari permasalahan saya ini tentang antusiasnya murid yang saya beri pembelajaran Bu. Oh iya baik. Jadi ada perubahan yang terjadi pada antusiasme murid-murid ya Bu ya. Menurut Bu Arum, apa saja yang membuat murid ini kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran? Jadi kalau saya ingat-ingat Bu ya, hal yang membuat murid saya kurang antusias itu yang pertama karena pembelajarannya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan dalam pembelajaran, berbicara dengan menggunakan metode ceramah seperti itu. Jadi mungkin dari situ murid-murid saya merasa bosan Bu, dan saya tidak memberi kesempatan untuk berpendapat serta aktif gitu Bu dalam pembelajaran saya. Oh gitu ya Bu. Iya. Jadi yang pertama tadi Bu Arum kan pembelajarannya mungkin dominan pada ceramah ya Bu ya. Kemudian anak-anak juga merasa bosan ya Bu. Terus tidak diberi kesempatan untuk berpendapat sehingga pembelajarannya kurang aktif. Jadi apa saja yang dapat membuat murid antusias dalam pembelajaran ini Bu Arum? Menurut Bu Arum apa? Mungkin memberikan pembelajaran yang mereka inginkan Bu, yang asyik, yang tidak monoton gitu ya, yang tidak membosankan gitu Bu. Oh oke. Asik ya Bu Arum. Saya sependapat dengan Bu Arum ini. Lalu menurut Bu Arum, apa saja yang membuat murid ini asik dalam pembelajaran di kelas Bu Arum? Mungkin pembelajarannya itu harus berpusat pada murid Bu ya. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, mungkin diselingi dengan ice breaking ya Bu ya, ataupun dengan games supaya lebih menarik untuk pembelajarannya. Iya. Jadi pembelajaran mungkin yang sebelumnya teacher center ya Bu, Iya. kita ubah menjadi student center. Iya. Kemudian juga diselingi ice breaking, kemudian juga games seperti Iya. itu nggih. Iya. Ini lalu tentang pemberian tugas ini Bu Arum yang diberikan kepada murid. Apa sih penyebabnya sehingga murid ini kok kurang
antusias dalam pengumpulan tugas? Iya ya, jadi kemungkinan ini Bu ya, tugas yang kita berikan terlalu banyak kali Bu. Terus jadi berisi banyak pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam kepada mereka. Gitu Bu. Begitu. Iya. Ini Bu, kalau boleh tahu, Bu Arum tadi menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Bu? Sebenarnya banyak sekali sumber belajarnya ya Bu, seperti melihat video, artikel, kemudian tulisan ilmiah yang bisa didapat dari media sosial maupun internet. Bisa juga menggunakan aplikasi yang tren seperti TikTok, seperti IG. Tetapi saya masih menggunakan satu sumber belajar yaitu buku paket atau LKS. Gitu. Oh gitu. Iya. Berarti ini ceritanya Bu Arum masih menggunakan satu sumber belajar ya Bu Arum? Iya, iya. Yang berpacu pada buku paket. Padahal Iya. sekarang itu anak-anak kan antusiasnya pada sumber belajar yang apa ya, kira-kira TikTok, YouTube atau Iya. IG yang lagi ngetren itu ya Bu Iya, Arum ya? iya. Terus betul sekali Bu Arum, saya sangat setuju. Dan saya yakin sekali apabila Bu Arum menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran Bu Arum di kelas. Jadi sekarang ini rencana Bu Arum apa dalam menyelesaikan masalah ini? Iya, jadi mungkin yang pertama Bu, yang akan saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, mungkin dari YouTube, TikTok. Kemungkinan yang kedua, saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak. Saya akan sesuaikan gitu Bu. Nanti memberi tugasnya juga sesuai dengan minat dari murid saya. Istilahnya di sini saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Bu, sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa ketika mereka mengerjakan tugasnya, tidak senang mengerjakan tugasnya. Ya, misalnya dengan bisa menggunakan drama atau lagu, mungkin gitu Bu Umge. Iya, bagus sekali rencana Bu Arum. Iya. Semoga saja berhasil ya Bu Arum. Iya. Iya. Nah, sekarang apa komitmen Bu Arum ini terhadap rencana yang sudah panjenengan buat tadi? Iya, saya berkomitmen untuk membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk materi yang saya sampaikan, sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran tanpa ada unsur paksaan. Nah, di sini akan saya serahkan kepada murid saya untuk pemilihan sumber belajarnya. Gitu Bu. Jadi tanpa paksaan Bu Arum ya. Bagus sekali Bu Arum. Saya sangat mendukung. Semoga semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya Bu Arum ya. Baik Bu Arum, kita sudah berada di akhir perbincangan pada hari ini. Dan saya tunggu lagi cerita-cerita dari Bu Arum. Apakah Bu Arum berhasil atau belum dalam melaksanakan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Arum ya. Amin. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya ini, kira-kira apa yang Bu Arum dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kali ini Bu ya, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara membuat murid itu berantusias lagi dalam belajar dan untuk meningkatkan murid dalam menyelesaikan tugasnya. Itu Bu. Iya. Baik Bu Arum, mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi tentang aksi nyata yang sudah dilakukan Bu Arum ini nggih. Terima kasih Bu Arum. Wassalamualaikum Bu Arum. Ya, waalaikumsalam Bu Umaroh. Baik Bu, bagaimana proses coaching yang Bu
melakukan, coba jelaskan apakah tadi coaching dengan Bu Armia berjalan dengan lancar? Baik Bu Ika, tadi alhamdulillah proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, setelah Bu Umaroh melakukan observasi bersama Kuci tadi ya, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Umaroh. Iya Bu Ika, monggo. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan dari Kuci terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dari Bu Umaroh? Iya, tadi selama coaching saya telah melakukan alur tirta, Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga telah menggali potensi dari si kunci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Iya, baik Bu Umaroh. Jadi Bu itu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta sesuai dengan tadi yang saya amati. Tadi Bu Umaroh sudah berhasil menanyakan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada koci, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada koci, kemudian Bu juga sudah mengarahkan koci untuk rencana aksi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan Bu Umaroh juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada koci itu sendiri agar rencana aksi dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Umaroh dengan koci. Bu Umaroh sudah fokus terhadap koci, artinya Bu sudah ada presence, kesadaran penuh dari Bu Umaroh. Kemudian Bu juga sudah mendengarkan aktif apa yang disampaikan koci. Luar biasa sekali Bu dan Bu Umaroh sedang melakukan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Umaroh makin sukses ke depannya. Satu lagi Bu yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu? Iya Bu Ika, silakan. Untuk kedepannya kompetensi apa nih yang akan dikembangkan berdasarkan melakukan coaching hari ini? Iya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Ika ya, saya ingin memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching itu kedepannya bisa lebih baik lagi Bu Ika. Oh gitu. Baik Bu Umaroh, sangat luar biasa sekali. Bu Umaroh akan mendalami dan memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya nanti coaching selanjutnya dapat berjalan dengan baik lagi. Nah, baik Bu Umaroh, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan dengan coaching, menggunakan alur tirta. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri percakapan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian persembahan dari kami. Salam guru penggerak, tergerak